Oke. Oke, untuk Mbak Pandan ya. Langsung dari Mbak Pandan apa dari saya itu yang slide-nya? Mbak Pandan aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semua. Untuk materi HSE meeting kali ini, kami dari HSE akan mensosialisasikan terkait HSE Golden Rules dan CSRR atau Corporate Safety Law. Nah, untuk HSE Golden Rules dan CSRR ini semuanya itu sangat terkait dengan BBS atau Behavior Based Safety, di mana konsepnya itu adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Jadi perbedaannya adalah HSE Golden Rules itu about changing how we act. Jadi bagaimana merubah sikap kita menjadi sesuai dengan aturan yang benar. Nah, kalau Corporate Safety Rules adalah intinya itu Pak Pandan, slide-nya belum bergerak. kalau CSRR adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam beraktivitas dalam pekerjaan. Langsung aja ya. Jadi untuk hari ini itu yang mau disosialisasikan itu CSRR Pertamina dan CSR Medco. Nah, yang pertama Golden Rules dulu. Jadi kalau di Pertamina itu ada 3 konsep Golden Rules. Satu, intervensi peduli, yang menjadi dasar dari HSE leadership dan behavior. Patuh di sini adalah mematuhi patuh hukum, kebijakan, peraturan, prosedur. Intervensi, lakukan intervensi jika terhadap perilaku atau tindakan yang tidak aman. Peduli artinya adalah saya, Anda peduli pada orang di sekitar. Nah, untuk CSR-nya ini ada 12 poin. Yang pertama itu terkait dengan exposure. Jadi intinya pertama, pastikan peralatan saya pakai terawat dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ini untuk poin-poin pentingnya adalah mempunyai kompetensi sesuai dengan peralatannya, telah mendapat pelatihan terkait alat tersebut, memiliki sertifikat dan otorisasi dari tempat yang terus memastikan posisi anggota tubuh sesuai, serta tidak ada modifikasi atau peralatan, dan peralatan tersebut tersertifikasi. Terus yang kedua itu adalah safe zone position. Jadi safe zone position merupakan area lokasi bekerja yang terhindar dari peralatan bergerak. Nah, peralatan bergerak di sini adalah seperti kren atau peralatan lainnya yang berenergi seperti rotating, listrik, atau yang bertekanan sangat berbahaya. Nah, kuncinya itu memastikan lokasi kerja, mengikuti petunjuk
tidak melewati batas, melakukan konfirmasi bekerja aman di zona yang dibatasi, mematuhi proses, dan menyepakati tindakan pencegahan dengan pengawas pekerjaan. Selanjutnya ada permit to work atau izin kerja. Jadi semua pekerjaan yang berisiko tinggi dan itu harus mendapatkan izin secara formal. Kuncinya di sini mendapatkan penjelasan, komunikasi detail tentang prosedur, terus mengetahui prosedur pekerjaan dan mitigasi risiko sebagaimana tertulis dalam JSA. Habis itu menyerahkan dokumen izin kerja, menyerahkan JSA sebagai persyaratan dokumen izin kerja. Selanjutnya ada isolation atau log record. Nah, kunci di isolasinya adalah pastikan energi sudah diisolasi sebelum dengan aturan lokal record yang disiapkan. Isolasi di sini bukan pencegahan kecelakaan karena paparan energi yang berbahaya. Nah, energi berbahaya ini dikategorikan seperti listrik, tekanan, material. Nah, dalam block out ini harus tercatat secara administrasi dalam sistem izin kerja. Biasanya di izin kerja atau permit to work itu nanti dicatat. Ada form checklist yang bisa diisi dan ditulis apa aja yang mau diini. Jadi karena wilayah tersebut bukan wilayah kerja kita, wilayah kita ketika bekerja, jadi biasanya sistem lockout recordnya itu digabung dengan izin kerjanya. Nah, yang mempunyai akses untuk melakukan loto itu adalah pihak yang memiliki wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada conference space. Conference space ini menjadi pekerjaan yang sangat berisiko karena di dalamnya memiliki potensi bahaya kandungan gas beracun, kekurangan oksigen, dan gas mudah meledak. Nah, untuk conference space sendiri itu memiliki 3 ciri. Yang pertama itu mempunyai kualitas udara, mempunyai ruangan terbatas dan dirancang agar tubuh pekerja dapat masuk atau melakukan sesuatu atau pekerjaan di dalamnya yang tidak dilakukan terus-menerus. Terus memiliki keterbatasan akses keluar masuk. Jadi hanya satu akses, terus ruangan tersebut tidak didesain untuk melakukan pekerjaan yang terus-menerus. Nah, terus juga di dalamnya itu ventilasi tersebut tidak memadai dan kemungkinan berpotensi mengandung gas beracun. Itu yang dimaksud dengan conference space. Nah, sebelum memasuki area conference space ini, yang diharuskan itu adalah 1, siapkan izin kerjanya. Yang kedua, di briefing dulu terkait dengan APD yang harus dipakai dan disiapkan. Terus juga peralatan keselamatan ini juga harus tersedia. Selanjutnya ada lifting operation. Lifting operation di sini adalah pengangkatan barang atau beban melalui peralatan mekanis, terutama menggunakan alat berat seperti kran. Kuncinya di sini adalah sertifikat atau kompetensi pekerjanya, sertifikat atau alat angkatnya, dan pembatasan area kerjanya. Selanjutnya ada fit to work. Fit to work di sini adalah kondisi kesehatan prima yang diharapkan dari pekerja. Nah, di fit to work ini ada 2, fit MCU dan DCU. MCU itu setiap tahun dan DCU itu biasanya untuk pekerjaan dengan risiko tinggi. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ke area terbatas, confined space, atau di pekerjaan ketinggian. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada working at height. Nah, working at height di sini adalah yang harus paling diperhatikan adalah pastikan tersedia alat pencegah jatuh saat bekerja di ketinggian. Jadi penggunaan full body harness dalam working at height ini sangat menjadi titik yang kritis. Nah, kayaknya di sini adalah kompetensi dan pelatihan untuk pekerja yang akan bekerja di ketinggian, APD termasuk full body harness. Terus yang pasti adalah kondisi kesehatan pekerja. Selanjutnya ada personal protection device. Ini lebih kepada pelampung atau alat bantu apung lainnya yang harus selalu dikenakan di area yang teridentifikasi memiliki balon air untuk melindungi kemungkinan dari tenggelam. Biasanya ini untuk di area-area yang dekat dengan yang memiliki area perairan. Selanjutnya ada sistem override. Nah, kunci untuk terkait dengan sistem override ini adalah izin atau otorisasi sebelum melakukan override atau bypass atau menonaktifkan disabling critical equipment. Selanjutnya ada asset integrity. Ini adalah fasilitas operasi yang merupakan kunci pelaksanaan kegiatan operasi. Nah, di sini itu biasanya kayaknya itu adalah pemeriksaan harian, perbaikan atau perawatan, serta kompetensi pekerja terkait dengan fasilitas tersebut. Terakhir adalah driving safety. Driving safety di sini itu adalah bagaimana sikap pengemudi dalam mengendarai kendaraan. Termasuk di dalamnya adalah contingency plan terkait dengan keadaan darurat bila terjadi sesuatu. Terkait dengan safety driving ini lebih dititik beratkan pada penggunaan seat belt, terus pemeriksaan kendaraan, dan yang terakhir itu terkait dengan kesehatan driver. Selanjutnya untuk yang di Medco, kalau HSE Golden Rules Medco itu dikenal dengan istilah 3T, tahu pekerjaannya, tahu bahayanya, dan tahu mengendalikan risikonya. Tahu pekerjaannya di sini adalah tahu bagaimana prosedur pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, setelah itu tahu bahayanya adalah kemungkinan potensi bahaya yang terjadi dari pekerjaan tersebut. Itu dilihat dari unsafe act dan unsafe condition-nya di area tersebut. Nah, yang terakhir adalah tahu mengendalikan risikonya. Jadi pekerja diharapkan mengetahui bagaimana risiko tersebut, potensi bahaya dari risiko tersebut dapat dikendalikan atau ditanggulangi. Untuk life saving rules Medco sendiri ada 10 aturan. Yang pertama itu izin kerja. Izin kerja di sini menjelaskan perihal yang harus dilakukan oleh pekerja agar bekerja dengan aman. Nah, di dalam izin kerja di Medco ini biasanya berlaku per 2 minggu atau 14 hari dan persetujuan dengan catatan mendapat persetujuan dari pengawas atau penanggung jawab otoritas baik sebelum maupun sesudah. Selanjutnya penggunaan APD yang dapat digunakan tidak terbatas pada safety helmet, safety shoes, sarung tangan, harness, penutup telinga, kacamata pengaman, masker, pelindung wajah, dan jas hujan. Untuk key-nya di sini semua yang bekerja di sana mentaati penggunaan APD yang berlaku, memelihara kondisi APD, melaporkan dan meminta persetujuan penggantian bila APD-nya telah rusak. Selanjutnya ada rencana pengangkatan. Rencana pengangkatan dengan atau tanpa menggunakan alat angkat yang termasuk pekerjaan dengan risiko sedang. Diperlukan rencana yang spesifik dan
dilakukan oleh orang yang berkompetensi dan memiliki otorisasi terkait dengan rencana pengangkatan tersebut. Karena dalam rencana pengangkatan ini nanti akan menggunakan alat-alat angkat. Selanjutnya adalah isolasi energi, yang dikenal dengan LOTO, di mana untuk memastikan sumber energi seperti listrik, tekanan, gas bahan beracun, gas beracun, bahan kimia, cairan panas, atau radiasi dimatikan, dihilangkan, atau dipisahkan agar memisahkan pekerja dari bahaya. Nah, dalam LOTO untuk di Medco sendiri, itu kita bisa minta kita yang melakukan, tapi dengan catatan tanda peringatan label bertuliskan do not operate digunakan untuk memastikan orang lain. Do not operate itu terpasang. Jadi untuk memastikan orang lain itu tidak mengaktifkan energi pada peralatan tersebut. Selanjutnya adalah gunakan alat pelindung jatuh ketika bekerja di ketinggian. Nah, kalau di Medco sendiri, di ketinggian kurang dari lebih dari sama dengan 1,8 atau berarti di titik 1,8 meter itu wajib menggunakan full body harness. Alat pengaman yang lain untuk bekerja di ketinggian itu ada perancai yang disetujui, tangga dengan pegangan tangan, working platform, atau main lift. Selanjutnya adalah alat pengecekan kadar gas dan udara. Pengecekan kadar gas dan udara dilakukan untuk memastikan bahwa gas dan udara di area pekerjaan tidak berbahaya bagi pekerja yang berada di area tersebut. Ini untuk mencegah terjadinya kebakaran, ledakan, keracunan, atau memastikan pekerja dapat menghirup udara bersih. Nah, terkait dengan pengecekan udara itu ada persyaratan sesuai berdasarkan pekerjaannya yang akan dilakukan. So, misalnya kayak di conference press, selanjutnya ada patuhi aturan keselamatan berkendara. Nah, terkait dengan keselamatan berkendara di Medco itu ada 3 aturan. Rencana pengelolaan perjalanan. Rencana pengelolaan perjalanan itu harus dikomunikasikan dengan bagian terkait. Selanjutnya nanti akan diatur bagaimana sistem izin perjalanan yang akan dilakukan, termasuk juga surat-surat perjalanan yang harus dipenuhi. Terus penggunaan sabuk pengaman, dan yang terakhir larangan penggunaan telepon seluler dan melewati batas kecepatan. Selanjutnya, posisikan diri dan anggota tubuh pada tempat yang aman, bekerja dalam area berbahaya seperti tempat yang ini lebih fokus pada bekerja dalam area yang berbahaya seperti tempat yang terdapat peralatan bergerak, misalnya kren, ekskavator, atau peralatan bertenaga, seperti yang berputar, listrik, atau bertekanan. Nah, di sini ditekankan harus menginformasikan kepada pengawas bahwa tindakan pencegahan sudah dilakukan, mengetahui area-area mana saja, dan kembali lagi, pekerja juga harus memposisikan diri mereka berada di tempat yang aman. Selanjutnya adalah mendapat izin pengawas untuk masuk ke area tersebut. Selanjutnya ada mencegah benda jatuh. Nah, ini peralatan atau perkakas yang mudah dipindahkan ketika bekerja di ketinggian itu memiliki potensi untuk jatuh. Nah, ini merupakan suatu unsafe condition bagi pekerja yang di bawahnya. Nah, yang pertama itu untuk mitigasinya mengamankan semua peralatan agar tidak jatuh. Jadi peralatan itu kalau bisa diikat ketika akan bekerja di ketinggian dan memasang tanda bahaya, barrier atau batas bila ada kemungkinan potensi benda jatuh. Selanjutnya mendapatkan otorisasi sebelum melakukan bypass. Jadi ini seperti meminta izin jika ingin melakukan bypass, disabling, inhibiting terhadap peralatan perlengkapan pelindungan keselamatan seperti isolation device, emergency shutting valve, lock takeout, trip system, air valve, fire and gas system.
Oke, ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu?